Kenapa nggak larang aparat aja buat nggak melakukan kekerasan? Kata seorang netizen. Sebut saja Melati. Kembali lagi di Loose Series bersama saya Fatur Rahman. Di sini saya akan menyampaikan sebuah berita yang sebenarnya berita ini lagu lama sih, tentang tindakan represif oleh aparat yang banyak netizen yang istilahnya mengunggah tindakan-tindakan tersebut di media sosial. Dikutip dari CNN Indonesia, dipublikasikan 4 jam yang lalu, sekarang tanggal 6 April 2021. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengarahkan pemberitaan media tentang kinerja Polri agar menampilkan tindakan-tindakan aparat yang tegas namun humanis. Kapolri melarang media menampilkan aksi polisi yang menampilkan kekerasan. Nah, di sini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengarahkan kepada pemberitaan media massa tentang kinerja Polri yang lebih harus ditampilkan tindakan-tindakan humanisnya, tegas tapi humanis gitu ya. Kata Pak Listio, dihimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas dan humanis. Ini dihimbaunya tadi untuk media ya, bukan untuk masyarakat umum. Ya nggak tahu sih nanti apa sebenarnya ini gimana. Berdasarkan dari telegram yang disampaikan oleh Kadif Humas Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono atas nama Kapolri, telegram bersifat petunjuk arah jukrah untuk dilaksanakan jajaran kepolisian. Kapolri meminta agar media tidak menyiarkan tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan. Selain itu, Kapolri juga meminta agar rekaman proses interogasi kepolisian dalam penyidikan terhadap tersangka tidak disediakan. Waduh, ini negara demokrasi mau dijadikan semakin tertutup ini. Dalam telegram tersebut ada beberapa poin yang juga dikaitkan dengan kode etik jurnalistik. Misalnya seperti tidak menayangkan reka ulang pemerkosaan atau kejahatan seksual, menyamarkan gambar wajah dan identitas korban serta keluarga kejahatan seksual serta pelaku. Kode etik jurnalistik. Lalu, tidak menayangkan secara eksplisit dan rinci mengenai adegan bunuh diri serta identitas pelaku, termasuk tidak menayangkan adegan tawuran atau perkelahian secara detail dan berulang-ulang. Terkait tayangan penangkapan pelaku kejahatan, ada syaratnya. Tambah Listio, dokumentasi dilakukan oleh personal Polri yang berkompeten. Waduh, jadi ini sebuah media harus merevisi framing media tersebut agar pihak jajaran kepolisian itu terlihat tegas dan humanis. Ya kadang-kadang mungkin ya nggak sesuai dengan realita yang dirasakan para aktivis-aktivis HAM, terutama aktivis-aktivis yang terlalu vokal menyuarakan pendapat, terlalu vokal mengkritik. Langsung saja kita lihat ini komentar-komentar dari netizen. Ini netizen di Lin Today. Jumlah komentar saat ini kurang lebihnya 298 komentar. Kita lihat yang best komentar seperti apa. Di-upvote oleh 2053 ini buzzer atau nggak tahu ya, atau masyarakat murni ya. Semoga aja masyarakat Lin Today yang terhormat dan bijaksana. Base yang pertama adalah komentar terbaik pertama adalah kenapa nggak larang aparatnya aja buat gak melakukan kekerasan. Ya ini kayak logikanya itu gimana ya, kita sebagai manusia yang memanusiakan manusia gitu ya, berlogika standar ya kayak gini ya, kenapa nggak aparatnya aja yang dilarang melakukan kekerasan, tapi kok kenapa malah media disuruh untuk memframing atau menutupi tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu di aparat. Sebenarnya ini juga tugas pemerintah dan juga masyarakat untuk mengawal para oknum-oknum kepolisian atau oknum-oknum jajaran pemerintahan yang melakukan kekerasan. Terus yang kedua, the best nomor 2 ini, aduh gimana ya ini? Dari Reski, pencitraan biar kelihatan baik. Kita lihat komentar di bawahnya seperti apa.
Nah, ini lumayan apa ya? Terlalu realistis orangnya gitu ya. Pencitraan biar kelihatan baik. Dari D berkomentar menanggapi komentarnya si Reski. Videonya kadang emang separuh-paruh bang, gak dari awal mula perkara ya, jadinya kelihatan jatuh tuh aparatnya. Bro Chiftover, kalau videonya lengkap bisa tambah kelihatan bobroknya. Aduh, parah ya, kalau video lengkap bisa kelihatan bobroknya. Kalau videonya lengkap seperti di YouTube Police Activity sih sebetulnya nggak masalah, justru bisa jadi edukasi bagi masyarakat juga. Komentarnya Christopher tadi ditanggapi oleh Ruri yang berkomentar kalau videonya lengkap bisa tambah bobroknya. Oke, lanjut. Ini ada si Aulia. Bagaimana caranya orang yang bertindak keras diberi perlindungan seperti ini? Mereka banyak disebarluaskan saja masih bertindak arogan, apalagi ditutupi. Apalagi ditutupi tanda tanya ya. Ini bertanya kepada siapa? Bukan sebuah statement. Mau seperti apa nantinya? Bukankah lebih baik kalau yang bertindak keras diberi teguran bahkan sanksi agar tidak kelewatan seperti masalah-masalah yang pernah terjadi? Kita tilik yang paling parah 5 tahun atau 10 tahun belakangan ini, masalah kemarin itu 2019. Banyak sih sebenarnya yang nggak disoroti oleh media, tapi banyak yang disoroti oleh media sosial, terutama para netizen masalah Omnibus Law dan kasus-kasus sebelumnya 2018 juga yang melibatkan beberapa kerusuhan di DPR dan di gedung-gedung pemerintahan lainnya. Lanjut tadi, bukankah lebih baik kalau yang bertindak keras diberi teguran bahkan sanksi agar tidak kelewatan seperti masalah-masalah yang terjadi? Akan bertambah banyak nantinya aparat yang berbuat salah lalu nanti bicara, saya aparat, kalian berani. Ngeri, serem. Ya jangan sampai lah negeri kita seperti itu. Negeri kita kan terkenal santuy dan santun, begitupun juga aparatnya. Keren sih. Beberapa Polri itu udah berusaha untuk dekat dengan masyarakat, melakukan kegiatan-kegiatan sosial dekat dengan masyarakat. Beberapa oknum-oknum tertentu di bagian-bagian tertentu, ya semoga semakin sedikit dan semoga kedepannya akan hilang oknum-oknum yang bermasalah di kepolisian yang suka kekerasan berlebihan tidak sesuai HAM. Oke, selanjutnya the best ketiga. Lelucon apa lagi ini? LOL. Oke, kita lihat dari Ruri berkomentar lagi tadi si Ai. Lelucon apa lagi ini? Puncak dari komedi. Menolak lupa kejadian demo aparat versus mahasiswa kemarin dari Sauki Al-Jufri. Dari RH, padahal isi telegram Kapolri ya banyak poin, tapi yang jadi headline medianya yang sudah dipelintir dengan kata-kata provokatif. Wow, mungkin kita harus mencermati lagi tadi beritanya tadi seperti apa, dan apakah ada framing dari media massa yang bersangkutan untuk menyudutkan pihak dari kepolisian. Ya di sini kalau kita lihat tadi sekilas kayak hanya menyampaikan dari apa yang Humas Polri sampaikan lewat telegram tersebut. Nah, komentar selanjutnya dari Andrew. Blog di sini blogspot ya, bukan blog sebuah tindakan yang melanggar UU ITE. Gak bisa bebas mukulin tersangka gara-gara keshoot acara-acara di Net TV ya. Jadi program 86 emang settingan guys. Wow, ada adegan motor jatuh di borgol. Ya settingan. Polisi Alicia mah gak sehumanis itu. Jadi kalau ada kasus penangkapan tersangka padahal belum tentu bersalah kayak kasus BLM, diinjek palanya, ya bersih terus dong. Ini komentar dari netizen yang satu ini terlalu, ya emang sih ada kejadian seperti itu ya. Ini harus jadi introspeksi kita bersama, bagaimana kita sebagai masyarakat yang ingin mengajukan kritik, yang ingin mengajukan saran, dan terpaksanya turun ke jalan lewat demo. Mari kita ya jangan terlalu provokatif lah sama pihak kepolisian. Tapi gimana ya, oknum-oknum tertentu di kepolisian yang terlibat langsung di jalanan waktu itu untuk mengamankan atau menertibkan demo, gimana ya, kayak kok kayak kekanak-kanakan banget gitu loh, mudah tersulut emosinya hanya dengan
beberapa patah kata-kata yang itu istilahnya nggak mengejek polisi gitu ya, nggak provokatifnya itu juga mereka menyuarakan narasi-narasi yang sebenarnya keluh kesah dari masyarakat, tapi dengan nada yang agak keras dan tegas. Kata-kata dibalas dengan tonjokan, ya itu kurang gimana ya, kurang adil ya, kalau menurut pendapat saya pribadi sih. Ya kan seenggaknya kan kita kan diajarin kan waktu SD dulu ya, waktu kecil ya, kalau ejek-ejekan ya balas dengan ejek-ejekan, kalau bisa kan ya diam gitu ya. Lah sementara ini orang-orang dewasa yang udah dewasa gitu, yang katanya udah dewasa, kenapa melakukan hal seperti itu? Kata-kata nggak dibalas dengan kata-kata, kalau setidaknya ya diamlah, tapi malah melakukan tindakan yang sampai membuat darah mengalir tidak seharusnya di tubuh para demonstran. Ini lumayan menarik dari Christopher Mikuli. Dia berkomentar, di mana kebebasan pers nyapa mau kembali ke zaman Orde New, sebut aja Orde Baru gitu ya, pakai dua bahasa yang berbeda dari dua negara yang berbeda gitu. Rumit, lumayan banyak yang menyukai komentar ini, yang antusias dengan komentar ini. 144 upvote. Di sini juga gimana ya? Kita udah berhasil melaksanakan reformasi untuk kebebasan, lebih keterbukaan, bukan cuma bebas tapi keterbukaan media massa, media-media untuk menyampaikan berita-berita, dan masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Dan di sini saya agak prihatin juga sih dengan kondisi yang seperti ini. Kenapa ya kok susah banget gitu, tinggal masyarakat mengutarakan pendapatnya, mengutarakan keluh kesahnya untuk dijadikan pemerintah introspeksi diri. Lanjut dari si Kevin, yang nulis berita ini benar-benar goblok dan misleading. Ini tertuju ke media internal polisi, media lainnya boleh, kenapa detailnya nggak dimasukin? GBLK banget yang nulis ini. Nah oke, lanjut. Terus ini ada beberapa netizen yang menanggapi komentar dari Kevin. Judul sama isi beritanya beda pemahaman, pengen naikin rating aja, makin bobrok media massa terkini. Bener banget, memang agak lucu juga jika diperlakukan terhadap seluruh media. Nah ini baru smart people. Setuju bro, dari sini kelihatan bobroknya jurnalistik Indonesia dan minim tingkat literasi masyarakat Indonesia deh. Yang penting head comment aja dulu. Lanjut dari Farhad Catur. Yang top komen juga kakak ada yang mau baca berita dulu. Yang penting cari upvote wak. Jadi kalau kita lihat di berita tadi emang ditujukan kepada internal media kepolisian. Tapi di sini juga kita tidak luput dari dalam tanda kutip peringatan buat media-media massa. Nah ini selanjutnya dari Radit Bloody Party. Radit dalam kurung Bloody Party. Bloody Party. Sekarang DPR udah nggak dipakai ya, masing-masing instansi bisa buat telegram, memo dan lain-lain yang kedudukannya di atas undang-undang. Wow, bisa komentar seperti itu. Di sini nggak ada orang yang ngomentarin si Radit. Oke, kita lanjut ke komentar terakhir sebelum menutup segmen ini dari inisial M. Apa sih? Bukannya mencegah terjadinya kekerasan, malah nyoba buat nutupin kasus kekerasan gitu. Oke, sekian kita membaca berita kali ini. Dan untuk masukan kepada netizen, harus lebih kritis, lebih teliti melihat berita-berita sekarang. Walaupun kadang-kadang apa yang ingin disampaikan para jurnalis, dari media-media tersebut, kadang-kadang kita misunderstanding, salah paham gitu ya, mispersepsi. Yang mau disampaikan ini tentang ini, tapi kita ngebacanya nggak teliti dan akhirnya beranggapan bahwa si A itu begini, padahal yang mau disampaikan itu si A adalah si B misalnya ya, yang disampaikan media inginnya menyampaikan tersebut dari apa yang udah diinvestigasi atau apa yang udah diliput dari media tersebut. Dan juga mari teman-teman atau masyarakat luas yang menonton video ini, mari kita lebih benar-benar teliti membaca berita dan nggak mudah terprovokasi oleh oknum-oknum tertentu. Dan buat media mainstream dan media-media lainnya, ya semangat berkarya,
dan jangan mudah untuk amplop ya. Terus buat kepolisian, semoga kedepannya tambah baik dan tindakan-tindakan yang melanggar HAM di dalam kepolisian segera berkurang. Selebihnya semoga nggak ada lagi. Polisi adalah sahabat rakyat, masyarakat adalah sahabat polisi, dan kita semua adalah warga Indonesia. Kita adalah sebuah bangsa yang besar. Jangan pernah berpikiran bahwa kita adalah bangsa yang kecil. Cuma di peta aja kelihatan kecil, tapi sebenarnya sekian. Dan jangan lupa like, subscribe, and komentarnya tentang konten kali ini seperti apa. Unek-uneknya udah keluarin aja di kolom komentar. Sekian, terima kasih. See you next time.